Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan memperhatikan bagaimana tata cara memotong ayam. Di sini satu ayam dan ini kita siapkan dulu satu buah pisau yang tajam untuk memotong ayam. Ayam kita baringkan dengan ngambil kirinya ke bawah dan tangannya seperti ini menghadap ke kiblat ya. Kita pastikan ayam yang dipotong itu ialah 3 uratnya harus utuh. Yang pertama yaitu ya kulkum tenggorokan. Yang kedua ialah saluran makanan atau nari. Yang ketiga ialah urat nadi atau wadah zain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, alhamdulillah ini ayamnya sudah dipotong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tata cara urutan berdakwah yang baik dan efektif. Yang pertama yaitu persiapan diri. Apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan yaitu ialah ilmu. Seorang pendakwah harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang ajaran Islam. Ilmu yang mendalam akan memastikan bahwa pesan yang disampaikan akurat dan sesuai dengan syariat. Selanjutnya yaitu niat. Pastikan niat berdakwah murni hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun pujian dari orang lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu memahami audiens. Kenali karakteristik dan kebutuhan jamaah. Pendakwah harus mampu menyesuaikan materi dakwah dengan latar belakang dan kondisi pendengar. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode penyampaian. Gunakan metode yang tepat seperti bil hikmah, menyampaikan dengan bijaksana dan penuh hikmah, atau mauidhah hasanah, memberikan nasihat yang baik dan membangun kesadaran, atau mujadalah, menghadapi argumen dengan cara yang baik dan tidak konfrontatif. Selanjutnya yang keempat yaitu sikap dan etika ya. Seorang dakwah sampaikan dengan kelembutan, kasih sayang, dan kesabaran. Hindari sikap arogan atau menyudutkan pendengar. Terus bersikap santun dan ramah agar penonton merasa nyaman. Selanjutnya yang kelima ialah menyampaikan materi. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan situasi saat itu. Hindari pembahasan yang bisa memicu konflik ya. Selanjutnya, sertakan contoh nyata atau cerita untuk membuat pesan lebih mudah diterima. Yang keenam ialah menghindari kontroversi. Jangan membahas isu-isu sensitif atau kontroversial ya, yang dapat menimbulkan perpecahan di antara jamaah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu memberikan teladan. Jadilah contoh nyata dari ajaran yang disampaikan. Keteladanan dalam perilaku sehari-hari sangat penting agar pesan dakwah lebih mudah diterima. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Setelah menyampaikan dakwah, lakukan evaluasi terhadap respon audiens. Siapkan diri untuk menjawab pertanyaan atau masukan dari mereka. Lanjutkan komunikasi dengan audiens untuk membangun hubungan yang lebih baik. Demikian, itu adalah tata cara berdakwah dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan dakwah atau ceramah agama ya, sedikit tentang sholat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana
wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Marilah sejenak kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tiada tara nilainya. Tidak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya sehingga bisa mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat agama tentang pentingnya menjaga sholat. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sadaqallahul azim, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Melalui perintah sholat yang dilakukan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang membawa Nabi Muhammad SAW terbang ke langit Sidratul Muntaha, perintah sholat sifatnya berproses dan berkelanjutan, di mana pada awalnya adalah 50 waktu. Coba bayangkan 50 waktu, ya, sehari semalam. Kemudian terus disederhanakan menjadi 5 waktu, alhamdulillah, dengan penjelasan atau pelaksanaan yang sudah disesuaikan. Ini menjadi wajib dilaksanakan setiap rukun sebagai rukun Islam dan berat hukumannya bagi orang yang telah meninggalkan sholat dan seluruh amalan yang baik yang disebutkan, yang artinya ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Sholat bukan hanya sekedar ibadah wajib, melainkan juga salah satu syair yang membedakan antara umat Islam dan kaum kafir. Adapun hadis yang berbunyi, yang artinya antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim Ahmad. Artinya, saat meninggalkan sholat, maka dia sudah berada di ambang pintu kekafiran. Sehingga sholat harus ditegakkan. Maka jika ada orang yang berbuat baik namun tidak sholat, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Pasalnya banyak orang yang baik tapi tidak sholat. Untuk itu, sebaiknya kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan baik sehingga amalan kita sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat diibaratkan sebagai tiang dalam sebuah bangunan. Contohnya ya, jika kita sebagai umat Islam tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang akan menjadi rapuh dan roboh. Sehingga tidak ada lagi penyangga dalam agama Islam. Setiap sholat yang dijalankan mengandung berbagai keutamaan yang nantinya akan didapatkan oleh mereka yang mengerjakannya. Salah satu contohnya adalah keutamaan dari mengerjakan sholat subuh, yaitu akan mendapatkan kesaksian dari malaikat. Hadirin rahimakumullah, mendirikan sholat 5 waktu merupakan hal yang sangat penting. Hal ini akan menjadi pertanggungjawaban pertama yang akan diminta Allah SWT di akhirat kelak. Orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia akan celaka. Menjalankan sholat adalah kewajiban semua orang yang beragama Islam. Namun, dalam menjalankan ibadah tersebut harus dengan penuh kesyukuran dan keikhlasan, sehingga dapat terhindar dari orang-orang yang tergolong lalai dalam menjaga sholatnya. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas selanjutnya yaitu refleksikan pula tentang pengurusan jenazah. Dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati,
dan menguburkannya. Lengkap dengan dogaannya ya. Oke. Pengurusan jenazah dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam terhadap sesama muslim yang meninggal dunia. Proses ini meliputi 4 tahapan, yaitu memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkannya. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Persiapannya yaitu syarat jenazahnya. Jenazah yang dimandikan harus beragama Islam dan masih memiliki bagian tubuh meskipun hanya sebagian saja. Terus tepatnya, mandi pemakaman dilakukan di tempat yang tertutup dan bersih. Ya. Terus prosedurnya yang pertama, menanggalkan pakaian. Lepaskan pakaian jenazah dan tutup auratnya dengan kain. Yang kedua, mencampurkan air. Campurkan air untuk memandikan dengan kapur atau daun bidara ya, kalau ada. Terus menyiram. Siram air ke seluruh tubuh jenazah sebanyak 3 kali. Terus membersihkan kotoran terlebih dahulu. Apa yang dibersihkan? Dari mulai tubuh termasuk gigi, hidung, telinga, dan celah-celah ya. Setelah itu wudukan jenazah seperti wudunya orang sholat. Lanjut menyiram dengan wangian. Dengan kanan dulu, terus baru kiri 3 kali ya. Itu sebelum dimulai membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu mengafani jenazah. Prosedurnya pertama itu kain kafan. Gunakan kain kafan yang cukup untuk menutupi seluruh tubuh jenazah. Untuk laki-laki disunahkan 3 lapis kain. Yang perempuan disunahkan 5 lapis kain. Terus yang kedua itu penempatan jenazahnya. Meletakkan jenazah di atas kain kafan, lalu menutupkan kain tersebut dengan rapi. Selanjutnya itu mengikat kain kafan agar tidak lepas. Ya. Terus yang ketiga yaitu mensolati jenazah. Apa yang mensolati jenazah? Yaitu pertama niat dulu, niat dalam hati untuk mensolati jenazah. Yaitu niatnya adalah usolli alaha bihil mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Itu untuk mayit perempuan. Terus ada 4 takbir. Takbir pertama yaitu Allahu Akbar pertama dengan mengucapkan bacaan Al-Fatihah ya. Terus yang kedua yaitu bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Terus yang ketiga yaitu takbir ketiga bacaan doa jenazah, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Terus selanjutnya yaitu takbir keempat bacaan doa untuk kaum muslimin secara umum. Allahumma tahimna ajruha wa taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Terus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang keempat yaitu mengubur jenazah. Apa prosedurnya? Yang pertama menggali kubur. Kubur harus digali sedalam sekitar 2 meter. Yang kedua memasukkan jenazah. Sebelum dimasukkan jenazah kita bacakan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan berdasarkan ajaran Rasulullah. Terus letakkan ke liang lahat, posisinya yaitu miring ke kanan dan wajah menghadap kiblat. Terus dibuka dulu talinya semua. Setelah dibuka kita tutup liang kuburnya ya dengan papan di atasnya sebagai penutup. Selanjutnya yaitu kita menimbun tanah sehingga selesai dan tingginya makam sedikit sebagai tanda. Tinggi sedikit aja, gak boleh tinggi-tinggi. Oke, demikianlah tata cara proses jenazah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.